Hai guys, welcome to Mel Crime Story, di mana kalian bisa mendengar cerita-cerita kriminal mengerikan dari berbagai negara. Sebelum nonton, tekan tombol subscribe-nya, like, dan tekan juga loncengnya, supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Mari kita mengunjungi Australia yang indah, terutama Pulau Mornington, di mana mimpi buruk itu terjadi. Pada bulan Mei 2004, John Sharp muncul di televisi memohon pertolongan. Sambil memegang foto, John menangis, memohon kepada siapapun informasi tentang hilangnya istri dan putrinya untuk menghubungi polisi dan membantu pencarian. Ternyata Anna Sharp dan putrinya yang berusia 18 bulan, Gracie, telah hilang dari rumah mereka sejak bulan Maret 2004. Mari kita mulai dari awal dan melihat siapa yang terlibat dalam hilangnya Anna dan Gracie Sharp. Kita cari tahu kemana Anna dan putrinya pergi dan apakah John bisa benar-benar menyakiti keluarganya sendiri, atau orang lain yang bersalah atas hilangnya Anna dan Gracie. Anna Camp lahir tanggal 27 September 1964 di Dunedin, Selandia Baru. Setelah dewasa, Anna pindah ke Melbourne, Australia dengan harapan membangun karir, menemukan cinta, dan menemukan hidup yang terbaiknya. John Mills Sharp lahir tanggal 28 Februari 1967 dari orang tua Valerie dan Mills Sharp. Pasangan ini memiliki beberapa toko kue dan menjalani kehidupan yang tenang dan damai di Mornington, Victoria. John tumbuh di keluarga besar yang bahagia dengan 4 kakak perempuan. Kemudian keluarga ini menyambut anak laki-laki baru lainnya. Tahun-tahun awal John Sharp sebagian besar biasa-biasa saja. John memiliki masalah sosial dan sangat bergantung dengan orang tuanya. John memiliki kecerdasan emosional yang rendah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi stres dalam hidupnya. Di samping kurangnya dalam kecerdasan emosional dan keengganan menghadapi masalahnya sendiri, John tidak bisa menangani stres, sehingga John cenderung mengalihkan keputusan kepada orang lain. Setelah lulus SMA, John mengambil pekerjaan di Bank Negara, di mana John bertemu Anna Camp. Pada saat mereka pertama bertemu, Anna berusia 31 tahun, dan John berusia 27 tahun. Mereka sangat berbeda dalam temperamen. John selalu menyendiri dan tidak punya teman karena John sangat pemalu dari kecil dan hanya dapat berbicara bebas dengan anggota keluarganya. Di sisi lain, Anna ceria, lincah, dan perhatian dengan orang lain. Hal ini menarik perhatian John, dan John menunjukkan perhatiannya sebanyak yang John bisa. Awalnya, Anna tidak menyukai John, tapi Anna menyadari ketertarikan John padanya dan bagaimana John terbuka terhadap Anna. John bertransformasi dari pria pendiam menjadi seseorang yang percaya diri dan pembicara yang menarik. Anna mulai memperhatikan John, dan pasangan muda itu mulai berkencan. Pada bulan Oktober 1994, mereka menikah. Upacaranya sederhana dan berlangsung dalam lingkaran keluarga dekat. Kerabat dekat Anna dari Selandia Baru juga menghadiri pesta pernikahan itu. Tapi mereka tidak berbagi pikiran mereka bahwa Anna terlalu baik untuk John. Orang tua Anna memilih diam dan mendukung pernikahan putri mereka. Namun, selama bulan madu, Anna sendiri mulai meragukan kebenaran pilihannya.
Namun Anna memutuskan membangun hubungan keluarga yang baik dengan suaminya dan menjadi keluarga utuh. Mereka hidup bersama selama 7 tahun yang panjang di berbagai tempat sekitar pantai Mornington dan tampak seperti keluarga yang sangat bahagia. Namun kenyataannya, mereka menjalani hidup mereka secara terpisah. Pada akhir tahun 2001, Anna dan John mengetahui mereka akan memiliki anak. Anna sangat bahagia karena itu adalah mimpinya yang sudah lama untuk memiliki anak. Tapi John menentang Anna karena mereka telah sepakat sebelum menikah bahwa mereka tidak akan memiliki anak. Anna mengabaikan pendapat John dan menjaga kehamilannya. Sehingga pada bulan Agustus 2002, bayi Gracie Louise Sopp lahir dan gadis kecil itu mengalami kesulitan dan mulai menjalani kehidupan. Karena Gracie dilahirkan dengan displasia pinggul, yaitu gangguan perkembangan yang menyebabkan bayi lahir dengan pinggul yang tidak stabil. Ini adalah kelainan bawaan karena sendi yang diperbaiki dengan penyangga khusus untuk waktu yang lama. Menggunakan penyangga khusus ini menimbulkan ketidaknyamanan tidur dan kehidupan sehari-hari. Ketidaknyamanan seperti ini untuk bayi yang baru lahir adalah sangat sulit pada bulan-bulan pertama kehidupan Gracie. Diharapkan kondisi ini tidak akan menyebabkan masalah jangka panjang bagi bayi Gracie. Tapi Gracie mengalami keadaan tidak nyaman dan kesulitan saat menggunakan penyangga. Tapi Anna merawat putrinya dengan dedikasi penuh, berharap bisa melepas penyangga itu sesegera mungkin. Gracie sangat lemah, kurang tidur, dan memerlukan perhatian terus-menerus dan perawatan. Anna sepenuhnya sibuk merawat Gracie. John tidak senang karena istrinya Anna mengabdikan seluruh waktunya untuk putri mereka Gracie dan hubungan pernikahan mereka semakin tegang. Namun Anna tidak peduli dengan perasaan John dan Anna sepenuhnya sibuk mengurus putrinya. Bahkan setelah Gracie telah tidak menggunakan penyangga khususnya lagi, masalah tidur Gracie semakin parah, mendorong Anna mencari pertolongan profesional. Cobaan ini sangat melelahkan Anna. Anna berhenti bekerja untuk mendedikasikan seluruh waktunya untuk Gracie. Keluarga Sopp secara finansial berkecukupan dan tidak kekurangan apapun. Pada tahun-tahun awal, John memulai perusahaan di bidang jual beli properti yang memungkinkan mereka membangun ekonomi keluarga. Pada akhir tahun 2003, pasangan itu membeli sebuah rumah di Jalan Prince Street di dekat rumah orang tua John. Setelah kepindahan mereka, Anna mengejutkan John dengan berita kehamilan keduanya. Anna sangat senang seperti yang Anna impikan memiliki 2 orang anak. Tapi John tidak senang dengan berita ini. Bahkan John bertanya kepada Anna apakah anak itu adalah milik John. Meskipun ada perbedaan, hubungan mereka tampaknya cukup baik. Pada tanggal 21 Maret 2004, Anna, John, dan Gracie kecil diundang ke perayaan keluarga mereka. Mereka tampak bahagia dan tidak ada satupun peserta yang hadir melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun 2 hari kemudian, Anna menghilang. John berperilaku aneh. Mungkin setiap orang berduka dengan caranya masing-masing. Tapi John tidak melaporkan keluarganya hilang kepada polisi. Dan John juga tidak mencari Anna di antara teman dan kerabat Anna. Seolah-olah John tahu di mana istrinya berada. Dan begitulah kenyataannya. Beberapa waktu kemudian,
John dengan percaya diri menceritakan kepada Ibu Anna dalam percakapan telepon bahwa Anna kabur dengan pria lain. John menjelaskan bahwa John tidak tahu di mana Anna berada atau bersama siapa. John juga menyebutkan bahwa Anna telah membawa ponselnya bersamanya, namun Gracie masih tinggal bersama John. Hal ini sangat aneh bagi kerabat Anna. Mereka tidak bisa percaya karena mengetahui Gracie yang masih kecil tidak menarik perhatian John, dan Anna tidak akan pernah meninggalkan putrinya yang masih membutuhkan perawatan terus-menerus. Pada tanggal 28 Maret 2004, John menelpon orang tuanya lagi dan melaporkan Anna telah pulang dengan taksi dan membawa Gracie. John mengatakan bahwa Anna tidak akan kembali dan bahwa bayi yang dikandung Anna bukan milik John. Berita ini benar-benar membuat kecewa keluarga Kemp. Apa yang dikatakan John tentang Anna adalah tidak benar. Tapi Ibu Anna bersikeras bahwa putrinya tidak meninggalkan rumah, terutama dalam kehamilan Anna yang berusia 20 minggu. Sekarang, mari kita cari tahu siapa John, sang suami yang bersedih, yang berperan dalam hilangnya anggota keluarganya sendiri itu. Seiring berjalannya waktu, keluarga Anna menerima surat melalui sosial media yang menyatakan Anna telah pindah ke kota lain untuk hidup baru dengan kekasih baru Anna, dan Anna meminta tidak diganggu sampai Anna benar-benar sepenuhnya menetap. Dalam surat itu, Anna menulis Anna tidak bahagia dengan pernikahan Anna dengan John. Anna lelah dan ingin memulai hubungan baru. Namun kerabat Anna tahu Anna tidak pernah berperilaku seperti itu. Anna akan menelpon, bicara, dan tidak bersembunyi seperti buronan. Apalagi surat itu tidak ditulis dengan gaya Anna, yang menimbulkan keraguan besar apakah surat itu benar-benar ditulis oleh Anna. Faktanya, Anna sendiri tidak pernah menjawab ponselnya. Anna tidak bisa dihubungi. Surat aneh itu tampaknya tidak ditulis oleh Anna sendiri, memaksa kerabat Anna untuk menghubungi polisi. Sesuai protokol, polisi Selandia Baru menelpon John Sharp. Tapi John menceritakan cerita yang sama tentang Anna yang meninggalkannya untuk laki-laki lain. Cukup kecurigaan untuk melaporkan kasus ini ke polisi di Mornington, Australia, yang segera menghubungi John. John gagal meyakinkan polisi bahwa semuanya baik-baik saja, dan mereka segera merujuk kasus ini ke unit orang hilang Victoria. Dalam beberapa jam, tim investigasi dibentuk dan polisi melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka mengunjungi rumah keluarga Sharp di mana John tinggal sendirian. John bekerja sama dengan penyelidikan dan tampak benar-benar putus asa dan kesal. John menceritakan bagaimana Anna saat berangkat meninggalkan John. Anna masuk ke dalam mobil biru. John melaporkan Anna dan Gracie telah pindah ke Chelsea. Mereka membawa semua barang-barang mereka dan sepertinya sekarang hidup bahagia tanpa John. Setelah John bersaksi, polisi meminta untuk memeriksa rumah dan John setuju tanpa ragu-ragu. Lantai pertama tampak normal. Pemeriksaan lantai kedua agak mengejutkan penyidik. Kamar tidur utama kekurangan kasur, dan kamar tidur anak-anak tanpa tempat tidur bayi. John mengatakan dia telah menjual kasur itu dan Anna telah membawa tempat tidur bayi itu ke rumah barunya. Polisi memeriksa telepon Anna. Panggilan terakhir adalah ke perusahaan asuransi dan satu dari nomor tidak dikenal.
telepon pertama ke perusahaan asuransi. Anna ingin menambah anggota keluarga baru ke asuransi. Nomor tidak dikenal ternyata dari reparasi TV. Ternyata Anna telah mengatur tukang reparasi TV untuk datang memperbaiki TV di ruang tamu mereka pada tanggal 24 Maret 2004 yang telah lama rusak. Polisi menemukan tukang reparasi itu dan dia mengatakan ketika tukang reparasi itu tiba untuk pekerjaannya, John membukakan pintu dan mengatakan kepadanya layanannya tidak diperlukan lagi karena televisi sudah berfungsi. Polisi juga memeriksa sosial media Anna, tetapi Anna tidak menggunakan mereka. Penyelidik tidak menemukan bukti bahwa Anna Sharp punya laki-laki lain dalam hidupnya. John mengatakan Anna telah pulang ke rumah untuk menjemput Gracie dengan menggunakan taksi, tapi tidak ada perusahaan taksi yang mengkonfirmasi perjalanan ini. Petunjuk penting dari pencarian Anna adalah karangan bunga yang Anna kirim pada hari ulang tahun ibunya dengan kartu yang ditandatangani. Namun, kata-kata di kartu itu tidak seperti kata-kata Anna, yang kembali membuat keluarga Anna ragu bahwa Anna baik-baik saja. Rincian laporan bank Anna menunjukkan bahwa karangan bunga itu memang dibayar dengan kartu bank Anna, karena tidak ada bukti atau saksi untuk mendukung klaim John bahwa Anna telah masuk ke dalam mobil biru pada hari Anna pergi. Juga tidak ada bukti tiket bus, pesawat, atau booking hotel. Teman-teman Anna benar-benar tidak memiliki informasi yang dapat mengkonfirmasi bahwa Anna kabur dengan laki-laki lain. Jadi apa yang terjadi pada Anna Sharp dan putrinya Gracie? Pada tanggal 10 Juni 2004, John Sharp diinterogasi polisi lagi, tapi John tetap dengan ceritanya. Setelah diinterogasi, John dibebaskan. Namun ini adalah langkah taktis para penyidik karena penyidik telah meletakkan John dalam pengawasan, berharap mereka bisa mendapatkan petunjuk yang membantu dalam pencarian. John Sharp adalah seorang penyendiri yang jarang menelpon dan jarang menerima tamu, sehingga polisi meminta polisi yang menyamar untuk mengikuti John. Selama periode ini, John memberikan wawancara TV yang berkesan, di mana John dengan berlinangan air mata memohon Anna untuk menghubungi John, sambil John memegang foto Gracie dan menangis dengan tidak tulus. Tim pengawasan terus membuntuti John dan suatu hari memergoki John sedang melakukan tindakan mencurigakan. Setelah wawancara John berkendara ke pantai Chelsea, John berjalan dengan hati-hati dan sering melihat dari balik bahunya, memastikan tidak ada seseorang pun yang melihat atau mengikuti John. John mendekati semak-semak tertentu di pantai dan mengeluarkan kantong plastik putih, mengambilnya dan kembali ke mobilnya. Dari sana John mengeluarkan ponsel dari kantong plastik dan menelpon. Lalu John pergi ke ATM terdekat dan menarik uang tunai. Setelah itu, John memasukkan semuanya ke dalam tas dan menguburkannya di bawah semak-semak di pantai. Semua aktivitas mencurigakan ini terekam video oleh tim pengawas. Kemudian John pulang dan menelpon Departemen Orang Hilang dengan mengklaim istrinya Anna telah menelpon John. Dan Anna telah menarik uang tunai dari rekening bersama mereka. Setelah John pergi, polisi yang menyamar mengambil kantong plastik itu dari dalam semak-semak. Kemudian John ditangkap. Selama interogasi sebagai tersangka, John terus mengulang ceritanya. Namun John tidak bisa menjelaskan
mengapa John mengubur ponsel dan kartu bank istrinya. John terdiam. Detektif tahu bahwa mereka harus menemukan cara lain untuk mendapatkan pengakuan John. Sehingga detektif mengundang orang tua John dan menunjukkan kepada orang tua John rekaman video yang memberatkan putra mereka di pantai Chelsea dan mengirim orang tua John berbicara kepada John. 1 jam kemudian, John siap untuk berbicara. Awalnya John terjebak pada ceritanya, tetapi akhirnya John mengakhiri hidup Anna yang berusia 41 tahun dan sedang hamil dengan senjata tombak, dan Gracie yang berusia 20 bulan. Selama konferensi pers John, orang tua John selalu hadir. John akan menyela pembicaraan dan meninggalkan ruangan. John bertindak seolah-olah sakit. John berperilaku tidak wajar. John menangis. Menurut John, Anna adalah tiran dengan karakter yang sulit. John memutuskan untuk melenyapkan Anna untuk menyelamatkan dirinya. Polisi terus mencari bukti selama penggeledahan di dalam rumah dengan anjing pelacak. Di kamar Anna dan Gracie, jejak darah ditemukan. Di tempat sampah, polisi menemukan catatan di mana John menulis semua yang John rencanakan untuk John katakan selama interogasi. Foto robek dengan nama Francis juga ditemukan. Anna berharap untuk memberikan nama calon putranya Francis. Dalam interogasi berikutnya, John Sharp merinci bagaimana John merencanakan akhir dari istrinya yang hamil dan putrinya. Pada tanggal 24 Maret 2004, pasangan itu bertengkar. Setelah itu, Anna pergi tidur, tapi John tidak. John mengasihani dirinya sendiri bahwa pernikahannya tidak bahagia. Lalu John mengambil senjata tombak dari garasi. Alasan John membeli senjata ini sangat mencurigakan, karena John tidak pernah menunjukkan minat dalam memancing dengan tombak atau olahraga yang membutuhkan peralatan tersebut. Namun John membeli 2 tombak untuk senjata itu dengan uang tunai, sehingga tidak meninggalkan jejak yang dapat membuktikan pembelian senjata tersebut. Sementara istrinya tidur, John mengisi senjata itu dan kembali ke kamar tidur mereka. John memposisikan senjata hanya beberapa inci dari pelipis kiri korban dan menembaknya. Sadis banget guys, apa yang dilakukan John luar biasa jahat dan kejam. Tembakan itu tidak langsung mengakhiri hidup Anna. John mengambil tombak lagi dan menembak lagi. Kemudian John menutup jasad istrinya dengan handuk agar tidak melihat wajah Anna. John pergi ke lantai bawah dan tidur di sofa. Keesokan harinya John bangun dan menjalani harinya seperti biasa. John mengantar putrinya Gracie ke penitipan anak dan pulang. Tukang reparasi TV berkunjung, sementara jasad Anna masih terbaring di tempat tidur di lantai atas. Setelah tukang reparasi pergi, John mencoba melepaskan senjata yang tertancap di tubuh istrinya. Karena sulit, John memutuskan untuk mematahkan batangnya dan meninggalkan ujung senjata di dalam tubuh Anna. Kemudian John menggali kuburan dangkal di halaman belakang dan mengubur Anna. John dengan santai pergi menjemput putrinya di penitipan anak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Penipuan dimulai. John membuat cerita panjang lebar tentang istrinya yang pergi dengan laki-laki lain dan menceritakan pada ibu mertuanya di Selandia Baru. Pada tanggal 27 Maret 2004, John menidurkan Gracie. John meminum beberapa gelas miras. Ketika mabuk, John pergi ke garasi dan mengisi senapan tombaknya yang baru John beli dan mengubur 2 tombak lainnya di halaman belakang bersama istrinya. John berjalan ke kamar Gracie
dan mengakhiri hidup putrinya. Tembakan pertama tidak mengakhiri hidup Gracie. Gracie berteriak kesakitan, dan John mengisi kembali senjatanya. 2 tembakan ke arah Gracie, luar biasanya Gracie selamat. Anak sekecil itu harus menghadapi situasi mengerikan tanpa ada yang melindungi. Sementara pelakunya adalah ayah kandungnya yang seharusnya melindungi Gracie dengan cara apapun. Biadab John, ayah setan ini mencabut senjata pertama dari Gracie dan melepaskan tembakan terakhir. John Sharp mengakui bahwa pada saat dia mengakhiri hidup istrinya, John tahu John harus melakukan hal yang sama pada putrinya. Bahkan John mengajak Gracie ke toko olahraga untuk membeli tombak baru. Keesokan harinya, John menutup wajah Gracie karena John tidak sanggup melihat wajah Gracie. John memindahkan jasad Gracie di kantong sampah, mengikatnya dengan lakban, dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah bersama dengan mainan dan senjata yang John gunakan. Kemudian John mengeluarkan tubuh Anna dan memisah-misahkannya dengan mesin. John membungkus tubuh itu di kantong sampah dan mengikatnya dengan lakban. Kemudian John menaruhnya di bagasi mobilnya, dan John pergi ke tempat pembuangan sampah. Kamera pengawas mengarahkan penyidik kepada lokasi jasad-jasad itu. Polisi memutuskan menangkap John. Pada akhir bulan Juni 2004, pencarian ekstensif dimulai dan selama 3 minggu berikutnya, polisi dengan cermat menyaring sampah di lokasi tersebut. Pencarian ibu dan anak itu menjadi misi pribadi yang polisi lakukan dengan cuaca bagaimanapun dan pada hari libur mereka. Setelah 19 hari, Muriel Fraser menemukan bungkusan berisi bagian tubuh Anna. Kemudian foto barang-barang pribadi Anna lainnya ditemukan di tempat sampah. Muriel Fraser tidak dapat melupakan pengalaman menemukan jasad Anna Camp. Muriel merasa seolah-olah Anna memanggil Muriel untuk menemukan jasad Anna. Namun, tim menyadari jasad Little Gracie pasti ada di dekatnya. Muriel menangis dengan apa yang Anna dan Gracie alami dan melakukannya demi keluarga Anna dan demi kemanusiaan. Pada akhir bulan Juli, semua tas berisi jasad Anna dan Gracie ditemukan. Dalam persidangan, John mengakui pengakhiran hidup Anna dan Gracie direncanakan oleh John. John mengatakan melakukan tindakannya karena Anna telah membuat John kesal. Karena itu, John membeli senjata itu dan berlatih menggunakannya di gudang beberapa hari sebelum aksi. Setelah melakukan aksinya, John terus berbohong selama 3 bulan. Namun, John bukanlah aktor. Namun, naskahnya tidak memiliki akhir seperti yang John rencanakan. Pada tanggal 5 Agustus 2005, John Sharp dijatuhi hukuman 2 hukuman seumur hidup berturut-turut atas pembunuhan istrinya yang hamil dan anaknya, dan kemungkinan pembebasan bersyarat selama 33 tahun. Saat ini, John ditahan di sel isolasi karena ancaman dan upaya pembunuhan oleh sesama narapidana. John Sharp dijuluki Monster Mornington dan merupakan kasus terburuk pembunuhan keluarga di Victoria. Anna dan Gracie dimakamkan di kampung halaman Anna. Namun, putra Anna yang belum lahir adalah Francis. Tertulis di batu nisan, dan nama ayah mereka dibiarkan kosong. Tapi benarkah John menghabisi istrinya karena pernikahan tanpa cinta, dan John tidak ingin punya anak lagi? Atau ada motif lain untuk mengatasi rasa tidak suka John pada istri dan anak-anaknya? John bisa melakukan seperti banyak yang dilakukan oleh orang-orang normal lain.
yaitu bercerai dan kemudian hidup sendiri. Tapi itu adalah tindakan orang-orang yang normal. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus. Dari banyak laki-laki baik di luar sana, namun ada segelintir orang yang jahat dan tega menyakiti istrinya dan anaknya. Syukurlah John mendapatkan hidup yang menyenangkan di penjara. John diinginkan untuk dibunuh oleh narapidana lain. Bagaimanapun, membunuh itu dilarang. Pecahkan masalah dengan cara yang paling baik, yang tidak merugikan orang lain. Sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Berikan juga komentar kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Jangan lupa berikan juga subscribe, like, tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.